Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang proses pengorganisasian yang terdiri dari distribusi, otoritas, dan koordinasi. Organisasi atau mengorganisir adalah suatu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang pimpinan atau manajer yang mempunyai kekuasaan yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Pengorganisasian itu dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan baik. Sebenarnya manusia adalah faktor yang paling terdepan dalam pentingnya dan perhatian. Dengan cara ini, mengorganisir orang-orang dipersatukan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang saling berkaitan. Tinjauan teratas dari organizing adalah untuk membantu orang-orang dalam bekerja bersama-sama secara efektif. Seorang pimpinan manajer harus mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang akan diurus, siapa yang membantu dan yang dibantu, saluran-saluran komunikasi, pengelompokan pekerjaan yang diikuti, hubungan-hubungan antar kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda, susunan kelompok dari pekerjaan itu. 4 aspek penyusunan struktur organisasi. Yang pertama, departementalisasi adalah pengelompokan dari berbagai aktivitas kerja suatu organisasi supaya berbagai aktivitas yang sama bisa digabungkan dalam satu unit kerja. Yang kedua, pembagian kerja adalah rincian tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan seseorang agar setiap orang yang terlibat dalam organisasi bertanggung jawab melaksanakan aktivitas yang menjadi beban tanggung jawabnya. Yang ketiga, aspek koordinasi, yaitu proses pengintegrasian beberapa tujuan aktivitas pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini untuk mencegah seseorang berbuat untuk kepentingan diri sendiri. Yang keempat, rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung kepada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Pentingnya pengorganisasian. Pengorganisasian akan menyebabkan lahirnya sebuah struktur organisasi sebagai wadah yang bisa menggabungkan setiap aktivitas dengan teratur. Salah satu tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan suatu kelompok orang-orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan, dan memanfaatkan potensi individu anggota organisasi ke dalam suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Otoritas dalam organisasi. Otoritas bisa diartikan kekuasaan resmi yang legal untuk menyuruh pihak lainnya bertindak dan taat kepada pihak yang memilikinya.
Ketaatan lahir bisa melalui persuasi, sanksi-sanksi, permohonan, paksaan, dan kekuatan. Otoritas juga berkaitan dengan kekuasaan sebagai suatu pengaruh yang kuat yang bersifat mengendalikan atas pengarahan perilaku seseorang. Otoritas juga bisa diterima oleh bawahan dengan alasan untuk mencapai persetujuan dan diterima oleh pekerja lainnya. Untuk memberikan sumbangsi kepada suatu tujuan yang dianggap berfaedah guna menghindari diterapkannya tindakan disipliner agar tindakan sesuai dengan standar-standar moral yang berlaku selain untuk memperoleh balas jasa. Ada beberapa atau berbagai macam otoritas. Yang pertama, otoritas garis atau line authority adalah manajer memiliki kekuasaan formal untuk mengarahkan dan mengendalikan bawahan langsung melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam garis komando, biasanya dalam departemen tertentu. Superior, masalah perintah dan bertanggung jawab untuk hasilnya. Yang taat, bawahan dan bertanggung jawab hanya untuk melaksanakan perintah sesuai dengan petunjuk. Yang kedua, otoritas fungsional. Manajer memiliki kekuasaan formal atas bagian-bagian spesifik dari kegiatan yang mencakup departemen luar. Misalnya, seorang manajer produksi mungkin memiliki wewenang lain untuk memutuskan apakah dan ketika mesin baru diperlukan, tetapi controller dengan otoritas fungsional mengharuskan proposal belanja modal disampaikan pertama, menunjukkan bahwa investasi dalam mesin baru akan menghasilkan minimum kembali. Departemen hukum juga memiliki kewenangan fungsional untuk campur tangan dalam setiap kegiatan yang dapat memiliki konsekuensi hukum. Misalnya, kontrak pembelian untuk mesin baru tidak dapat disetujui tanpa reviewer standar keamanan mesin. Otoritas staff. Ini yang berikutnya adalah spesialis staff mengelola operasi di bidang keahlian mereka. Otoritas staff bukan wewenang nyata karena manajer staff tidak memesan atau menginstruksikan, tetapi hanya menyarankan, merekomendasikan, dan nasihat di daerah staf spesialis. Keahlian manajer bertanggung jawab hanya untuk kualitas nasihat sesuai dengan standar profesi masing-masing. Otoritas staf mewakili hubungan komunikasi dengan manajemen. Ini memiliki pengaruh yang berasal langsung dari otoritas baris di tingkat yang lebih tinggi. Koordinasi itu seperti apa? Koordinasi menurut para ahli. Yang pertama, G.R. Terry. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Itu menurut J.R. Terry. Menurut E.F.L. Bridge, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Menurut M.C. Farland, koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya adalah koordinasi adalah proses yang sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lainnya supaya tercapai tujuan bersama. Pentingnya koordinasi adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan,
dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan, agar pekerjaan dan pekerjanya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Koordinasi juga dapat memanfaatkan sarana prasarana dalam pencapaian tujuan, agar semua unsur manajemen dan pekerja masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi, agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Tujuan koordinasi. Menurut Siagian tahun 1993 halaman 110, tujuan koordinasi yakni untuk mencegah konflik dan kontradiksi. Yang kedua, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga, untuk mencegah pemborosan. Yang keempat, mencegah kekosongan ruang dan waktu. Yang kelima, mencegah terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan. Lingkup koordinasi menurut George R. Terry mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Principle of Management tahun 1964 bahwasanya ruang lingkup koordinasi antara lain adalah 1. Koordinasi dalam individu. Dilihat dari sisi manajemen organisasi, koordinasi individu dapat masuk dalam urusan setiap individu dan tidak berhubungan secara langsung dengan manajemen organisasi atau perusahaan. Akan tetapi, keahlian setiap individu dalam mengatur dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari organisasi akan berdampak terhadap berhasilnya dari mencapai tujuan pribadi. 2. Koordinasi antar individu dari suatu kelompok. Dilihat dari kerjasama tim dalam suatu organisasi atau seperti dalam permainan olahraga, jika tidak ada koordinasi yang baik, kemungkinan besar tim tersebut tidak meraih kemenangan. Koordinasi antar individu pada kelompok diterapkannya dengan cara pembagian tugas dan saling melakukan komunikasi untuk membentuk sinergitas. Dengan adanya koordinasi, maka tidak akan terjadi kesalahan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, koordinasi antar kelompok pada suatu perusahaan. Dalam suatu organisasi, biasanya sering terjadi koordinasi antar kelompok yang dimaksudkan sebagai divisi atau unit atau departemen. Masing-masing divisi saling menjalankan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan atau program yang akan dijalankan. Koordinasi antar unit ini dilakukan sebagai penyelaras langkah dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, koordinasi antar perusahaan dan berbagai macam peristiwa dunia. Koordinasi dengan pihak luar dibutuhkan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Kegiatan yang dilakukan organisasi secara menyeluruh diupayakan sesuai dengan lingkungan eksternal. Apapun lingkungan eksternal yang dimaksud di sini ialah seperti perusahaan lain yang juga termasuk pesaing, peraturan legal pemerintah, kondisi ekonomi dan politik, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Tipe-tipe koordinasi. Yang pertama, koordinasi vertikal adalah kegiatan penyatu, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, koordinasi vertikal. Secara relatif mudah dilakukan atasan dapat memberikan sanksi aparat yang sulit diatur. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan penyatu pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Sifat koordinasi itu bersifat dinamis, bukan statis. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seseorang koordinasi atau manajer
dalam rangka mencapai sasaran koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Syarat-syarat koordinasi. Yang pertama, rasa kerjasama, yakni memiliki perasaan saling bekerja sama yang dilihat perbagian. Yang kedua, persaingan. Pada perusahaan besar, biasanya terjadi persaingan antar bagian agar saling berlomba dalam mengembangkan atau dalam kemajuan. Yang ketiga, semangat tim. Maksudnya satu sama lainnya, perbagian harus saling mendukung dan menghargai. Yang keempat, esprit de corps, yakni bagian harus saling menghargai agar makin bersemangat. Cara-cara mengadakan koordinasi. Yang pertama, memberikan keterangan langsung, mengusahakan agar pengetahuan dan penerima tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan saran-saran. Yang kedua, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran, membina hubungan relation yang baik antar sesama karyawan. Manajer harus sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahannya. Dampak kekurangan koordinasi. Yang pertama, pimpinan atau pejabat setiap satuan organisasi berselisih atau atas wewenang atau bidang kerja yang masing-masing dari mereka beranggapan sebagian termasuk dalam yurisdiksinya. Yang kedua, saling melempar tanggung jawab dikarenakan masing-masing dari mereka merasa bahwa suatu wewenang atau bidang kerja tidak masuk dalam lingkupnya. Yang ketiga, akan ada keputusan yang ternyata dibuat dengan kurang sempurna disebabkan tidak adanya keterangan lengkap di satuan organisasi yang berkaitan. Yang keempat, akhirnya gejala yang biasa dilihat juga, yakni timbul banyak badan khusus atau satuan organisasi. Yang kelima, non-struktural, seperti misalnya panitia, komisi, satgas, tim dan sebagainya yang masing-masing berdiri sendiri dalam menyelesaikan suatu tugas yang kenyataannya sudah bisa dicakup atau dimasukkan ke dalam susunan organisasi yang sudah tersedia. Demikian pemaparan terkait dengan proses pengorganisasian yang meliputi distribusi otoritas dan koordinasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa bahas di grup WA kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.